Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat Natal dulu nih buat semua teman-teman yang merayakan. Ngomong-ngomong soal Natal, buat teman-teman yang ngoleksi saham-saham ini dari awal Desember kemarin, pastinya udah berasa dapat kado Natal nih dari pasar saham. Kenapa? Karena return dari saham-saham ini sebulan terakhir itu mencapai ratusan persen loh. Nah, kalau ditelisik lebih lanjut, ternyata saham-saham yang naik signifikan ini berasal dari sektor yang sama, yaitu logistik. Nah, kira-kira sektor logistik ini ada apa sih? Dan kalau kita mau nambah atau beli sahamnya lagi, apakah emang emitennya ini oke secara fundamental dan masih murah secara valuasi? Nah, di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa saya terhadap 4 saham yang naik signifikan sebulan terakhir ini. Ya, sama-sama di sektor logistik. Yang pertama ada Aksi, lalu kemudian ada SMDR, ada Temas, dan yang terakhir ada TNCA. Nah, bagaimana sih kondisi fundamentalnya? Dan apakah masih murah kalau kita mau nambah muatan lebih lanjut lagi? Yuk, kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan update kuartal ketiga, analisa fundamental dan prospek saham dari Aksi, SMDR, Temas, dan TNCA. Apakah saham-saham ini fundamentalnya bagus dan valuasinya masih murah? Sebelumnya saya mau tampilkan dulu ya pergerakan harga 1 tahun terakhir untuk 4 saham yang kita bahas. Ya, yang pertama ada Aksi. Ya, kalau kita lihat secara setahun terakhir itu returnnya sudah memberikan 156%. Bahkan kalau teman-teman cek dalam 1 bulan terakhir itu juga udah ratusan persen. Jadi memang return ratusan persen ini didukung oleh 1 bulan terakhir itu pergerakannya sangat signifikan. Kalau kemudian saham yang kedua ada SMDR. Kalau kita mau cek 1 tahun terakhir itu naiknya bahkan sampai 252%. Dan nggak kalah fantastis, untuk saham Temas, itu setahun terakhir, itu mencapai 892% bahkan returnnya. Dan kalau kita lihat grafiknya, bahkan ini nggak mesti 1 tahun ya nunggunya ya. Ini mungkin dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan terakhir, itu returnnya udah signifikan sekali. Bisa lebih tinggi daripada SMDR selama 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir ada TNCA, itu kalau 1 tahun terakhir kita lihat, dia memberikan return sebesar 509%. Meskipun memang setelah setengah tahun terakhir itu sideways gitu ya, namun di setengah tahun terakhir ini naiknya sangat signifikan. Nah, selanjutnya kita coba kenalan dulu nih sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas. Ada 4. Yang pertama ada PT Maming 69 Mineral Tbk, ya kode sahamnya Aksi. Yang kedua ada PT Samudra Indonesia Tbk dengan kode sahamnya SMDR. Dan yang ketiga ada Temas ya, PT Temas Tbk. Dan yang terakhir ada PT Trimuda Nuansa Citra Tbk, ya atau kode sahamnya TNCA. Nah, seperti apa sih persamaan dan perbedaan dari 4 saham yang sama-sama di sektor logistik ini? Kalau kita mau lihat dari waktu didirikannya, untuk Aksi sendiri, perusahaannya didirikan sejak tahun 90-an. Ya, untuk SMDS sejak tahun 64, Temas sejak tahun 87, dan TNCA sejak tahun 95. Dari segi usia aja kita bisa lihat SMDR signifikan lebih tua ya, lebih duluan lahir gitu dibanding 3 emiten lainnya. Nah, kalau kita mulai dari sisi waktu IPO-nya, Aksi IPO sejak tahun 2021. SMDR sejak tahun 99, Temas sejak tahun 2003, dan TNCA sejak tahun 2018. Ya, TNCA ini termasuk baru ya, baru IPO di tahun 2018. Nah, untuk kepemilikan masyarakatnya sendiri, kalau kita mau cek, untuk Aksi ini ternyata sangat kecil nih, hanya 7,54%. Untuk SMDR lumayan, ada 27,66%, Temas sebesar 19,16%, dan TNCA sebesar 26,68%. Nah, untuk Aksi ini karena porsi kepemilikan masyarakatnya di bawah 10%, biasanya sih saham-saham yang seperti ini tuh kurang liquid ya. Kalau misalnya teman-teman punya uang yang besar, pengen masuk banyak, itu biasanya ngaruh ke pergerakan harganya. Nah, kalau untuk market cap-nya sendiri, saat video ini dibuat, itu kita bisa lihat untuk Aksi ini market cap-nya masih di bawah 1 triliun ya, hanya 741 miliar. Untuk SMDR sendiri ada di 3,39 triliun, dan Temas ada di 8,04 triliun, sedangkan untuk TNC ada di 1,15 triliun. Nah, kemudian untuk segmen usahanya, meskipun sama-sama di bidang logistik, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Untuk Aksi, untuk segmen yang diutamakan oleh bisnisnya mereka, itu adalah pengangkutan mineral dan batu bara, ya sebesar 100% dari total revenue-nya. Jadi memang bisnis inti dari Aksi ini adalah pengangkutan atau logistik untuk bahan mineral dan batu bara, ya. Lalu kemudian untuk SMDR sendiri, bisa kita lihat ada jasa pelayaran ya, dan keagenan sebesar 78%, lalu kemudian juga ada jasa logistik dan pelabuhan sebesar 20%, dan lain-lain sebesar 2% aja. Nah, untuk Tema sendiri juga ada jasa pelayaran ya, 60%, jasa bongkar muat sebesar 40%. Nah, kalau kita lihat 3 emiten yang awal ini memang ada jasa pelayaran ya, dan pengangkutan bahan-bahan mineral dan batu bara. Tapi agak beda nih untuk emiten yang terakhir atau TNCA.
Dari segi segmennya, dia kalau kita bisa cek di baik itu laporan keuangan maupun public expose-nya, ternyata segmen dari TNCA ini ada di aktivitas kurir, ya ada pos komersial juga dan jasa pengurusan transportasi. Jadi memang untuk TNCA ini nggak fokus untuk pengangkutan bahan-bahan mineral maupun batu bara. Tapi cukup menarik saya bahas di sini karena kenaikannya juga cukup signifikan ya. Tadi kita bisa lihat angkanya. Nah, bagaimana dengan revenue dari 4 emiten ini? Nah, di sini saya sudah coba buatkan bagannya. Dan kalau kita memang mau lihat, ternyata memang berbeda cukup signifikan ya. Khususnya untuk SMDR dan Temas dibandingkan dengan ASI dan CNCA. Dari segi revenue-nya berbeda jomplang sekali ya. Di sini yang paling besar memberikan revenue adalah SMDR, yang mencapai 8 triliunan nih di tahun 2021 yang disetahunkan. Sedangkan untuk perusahaan yang tergolong paling kecil, itu ada di TNCA. Hanya 74 miliar yang disetahunkan. Nah, kalau kita mau lihat persentasenya, selama 5 tahun terakhir, CAGR-nya ternyata yang paling besar adalah aksi nih. Peningkatan revenue-nya cukup tinggi, sebesar 36,82% ya selama 5 tahun terakhir. Sedangkan kalau kita mau bandingkan dengan tahun lalunya aja, SMDR nih, yang ternyata punya growth revenue paling tinggi, sebesar 21,99%. Cukup menarik ya, untuk SMDR ini meskipun perusahaannya termasuk skala besar, tapi dia masih bisa memberikan growth revenue ini cukup tinggi, 2 digit bahkan udah 20% ke atas. Nah, ini tadi tentang revenue-nya, bagaimana dengan net profit-nya? Ya, kita bisa lihat untuk net profit-nya secara bagannya, untuk SMDR sempat minus ya secara signifikan di tahun 2019 lalu. Namun di tahun 2021 ini naiknya juga super signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dan untuk Temas juga naiknya juga signifikan ya, nggak jauh dari SMDR, kenaikannya super signifikan. Kalau kita mau lihat angkanya, selama 5 tahun terakhir, yang memberikan return paling tinggi atau growth paling tinggi, itu adalah Temas ya, mencapai CAGR-nya 99,01%. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalunya aja, juga Temas nih, yang memberikan return sampai 1.225% selama setahun terakhir. Nah, sebenarnya untuk SMDR juga nggak kalah gede ya, karena dari sebelumnya itu minus, tapi karena ini angkanya minus, jadi perhitungannya jadi negatif. Jadi untuk SMDR juga sebenarnya cukup besar ya, mencapai 2000-an% selama 1 tahun terakhir. Nah, kira-kira apa sih faktor yang mendukung net profit-nya nih kok si Temas dan SMDR ini bisa melonjak secara signifikan? Dari sisi bisnis juga memang untuk SMDR dan Temas ini adalah peti kemas ya, kontainer untuk mineral dan bahan-bahan batu bara. Dan kalau kita perhatikan, untuk harga acuan mineral dan batu bara di tahun 2021 ini memang meningkat secara signifikan. Jadi itu tentunya memberikan margin keuntungan yang lebih besar untuk SMDR dan Temas. Itu yang pada akhirnya meningkatkan net profit dari perusahaan. Nah, ini sekilas dengan net profit, bagaimana dengan gross profit margin-nya? Nah, sini tabelnya sudah saya buatkan. Ini cukup oke ya, karena dari 4 emiten ini kalau kita lihat semuanya di atas 2 digit. Dan kalau kita mau lihat yang paling tingginya untuk porsi GPM-nya ada di TNCA ya, sebesar 26,34 nih GPM-nya. Nah, untuk Temas sendiri kita bisa lihat angkanya di 19,67%. Ini ada hal yang menarik nih untuk emiten Temas. Jadi teman-teman coba perhatikan, untuk GPM-nya Temas ada di 19,67% ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian operating profit margin. Nah, di sini kita lihat ternyata Temas nih yang signifikan lompat ya. OPM-nya mencapai 39,27%, yang merupakan paling tinggi di antara 3 emiten lainnya. Nah, kalau tadi kita perhatikan, sebelumnya untuk GPM atau Gross Profit Margin, sebenarnya angka Temas ini kan di bawah 20% ya. Tapi ini hal yang menarik, karena OPM si Temas ini sekarang jadi 39,27%. Nah, apa artinya kalau OPM ini lebih besar dibanding GPM-nya? Arti dari anomali ini adalah berarti Temas itu mendapatkan pendapatan di luar dari bisnis intinya. Gitu ya, bisnis intinya kan dari revenue, tapi turunannya ketika masuk OPM, dia malah lebih besar dibanding revenue-nya. Jadi kemungkinan ada divestasi nih untuk Temas ini yang menyebabkan keuntungan operating profit margin-nya jadi naik secara signifikan. Nah, bagaimana dengan net profit margin-nya? Nah, kalau kita bandingkan dengan 4 emiten ini, ternyata lagi-lagi jadi Temas nih yang paling nomor satunya, mencapai 26,49%. Ya, ini agak menarik karena tadi GPM-nya aja cuma 19%-an, tapi kok NPM-nya bisa 26,49%. Tentunya si Temas ini ada divestasi ya, dan nanti akan terbukti ketika nanti kita lihat laporan cash flow from investment-nya di belakang nanti. Nah, ini sekilas tentang profitability margin-nya. Namun kalau kita perhatikan untuk NPM ini, untuk SMDR nggak bisa dibilang jelek juga ya, karena angkanya juga sudah 2 digit, ada di 11,64%, dibandingkan dengan 2 emiten lainnya yang masih di bawah 10%. Oke, bagaimana dengan return on equity-nya? Nah, kalau kita mau lihat ROE-nya sama-sama dari 4 emiten logistik ini meningkatkan peningkatan yang cukup signifikan nih di tahun 2021. Dan kalau kita mau lihat yang paling tinggi ROE-nya saat ini adalah Temas. Ya, dan untuk 2 tertinggi lainnya ada di SMDR nih, juga 31,67%, yang artinya besar dan baik.
Dan ada aksi juga nih, sudah mencapai 24,37%, yang artinya juga baik ya, peningkatan return on equity-nya. Namun untuk TNCA, sayang sekali untuk di ROE ini masih tergolong kecil nih, masih di bawah 10%. Nah, ini tadi kita bahas tentang profitability perusahaan. Nah, bagaimana dengan kondisi neraca atau kesehatan neraca perusahaan? Nah, seperti yang kita tahu, neraca itu ada 3 ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini pertama kita akan lihat dulu yang bagian asetnya. Selama 5 tahun terakhir, growth-nya ini cukup menarik untuk kita perhatikan. SMDR naik secara konsisten ya selama 3 tahun terakhir, namun untuk Temas ini turun nih. Ya, dari tahun 2019 naik 2020, tapi tahun 2021 itu turun. Ya, berarti ini membuktikan adanya divestasi nih, benar ternyata. Ada aset yang dijual di tahun 2021 ini, sehingga meningkatkan operating profit margin dan net profit margin dari Temas. Nah, kalau kita mau lihat angkanya sendiri, selama 5 tahun terakhir, yang terbaik ini ada TNCA ya, CAGR sebesar 24,33%. Sedangkan untuk bandingkan dengan tahun lalu sendiri, SMDR nih, yang peningkatan asetnya paling tinggi, yaitu 16,75%. Ini hal yang baik ya, karena SMDR juga termasuk perusahaan yang besar. Biasanya perusahaan yang besar itu kan peningkatan asetnya cenderung pelan ya. Cuma untuk SMDR ini bisa mencapai 2 digit, bahkan angkanya di atas 15%. Nah, bagaimana dengan komposisi hutangnya? Ini juga kita bisa lihat, ternyata SMDR juga meningkat ya secara konsisten. Namun untuk Temas cenderung turun ya. Ini juga hal yang baik, karena hutang perusahaan menurun. Kalau kita mau lihat 5 tahun terakhir, ternyata peningkatan yang paling rendah ada di TNCA nih. Selama 5 tahun terakhir berkurang selama 5,45% komposisi hutangnya. Dan kalau kita mau bandingkan dengan tahun lalunya aja, ternyata aksi nih, yang kecil-kecil bisa melunasi hutangnya dengan lebih besar dibanding emiten yang lainnya, yaitu mencapai minus 27,18%. Nah, selanjutnya bagaimana dengan komposisi ekuitasnya? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya cukup baik ya, karena emiten ini cenderung positif angkanya. Dan kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir dan growth banding tahun lalunya, semuanya sama-sama positif. Namun kalau kita mau lihat yang paling tinggi selama 5 tahun terakhir, ternyata TNCA nih, yang cukup kencang growth ekuitasnya, itu mencapai 43,73% selama 5 tahun terakhir. Dan kalau kita mau bandingkan dengan tahun lalunya aja, ternyata Temas nih, yang masih paling tinggi, yaitu mencapai 31% peningkatan ekuitasnya. Nah, ini tadi dari kesehatan sisi neracanya. Dan selanjutnya bagaimana dengan kesehatan cash flow perusahaan? Nah, seperti yang kita tahu, cash flow itu ada 3 ya. Kita bahas yang pertama dulu, cash flow from operation. Di sini ada bagannya, saya tampilkan. Dan kalau kita lihat, untuk angka di sini memang dominan positif semua ya, cash flow from operation-nya. Yang artinya sangat bagus, karena berarti lebih banyak uang masuk dibanding uang keluar. Apalagi untuk SMDR, itu ningkatnya cukup signifikan nih, dari tahun 2019 ke 2020, dan dari 2020 ke tahun 2021. Berarti ini banyak sekali uang yang masuk di tahun itu, gitu, dibanding dengan uang yang keluar. Jadi kesimpulan untuk CFO ini dari keempat emiten sama-sama baik ya, untuk cash flow from operation-nya. Nah, selanjutnya dari cash flow from investment, di sini kita bisa lihat ya, ada angka yang dominan negatif. Kecuali untuk Temas nih, di tahun 2021 dia malah positif sendiri. Nah, sebenarnya untuk cash flow from investment ini kita lebih prefer yang angkanya negatif ya. Karena kalau negatif berarti ada uang yang keluar untuk aktivitas investasi. Sedangkan kalau angkanya positif berarti ada divestasi atau penjualan aset. Nah, di sini terbukti nih, untuk tahun 2021 untuk Temas ada penjualan aset atau divestasi ya. Makanya angkanya bisa positif sendiri. Nah, secara kesimpulan untuk cash flow from investment ini baik ada di aksi SMDR dan TNCA ya, karena dominan negatif. Nah, untuk Temas ini di tahun 2021 agak kurang baik karena ada penjualan aset di sini. Nah, yang terakhir ada cash flow from financing. Di sini kita bisa lihat angkanya dominan negatif ya. Kecuali untuk aksi, ini ada positif lumayan signifikan ya. Dan di sini juga masih positif di tahun 2021 terakhir. Nah, jadi untuk CFF, yang baik adalah SMDR dan Temas nih, karena dominan negatif. Yang artinya lebih banyak melunasi hutang dibanding menambah hutang di tahun tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana dengan rasio debt to equity rasionya ya, rasio hutang terhadap ekuitasnya. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan 5 tahun terakhir, ternyata yang paling kecil rasio DER-nya adalah TNCA nih, hanya 0,22 ya. Jadi sangat sehat sekali untuk TNCA, sangat kecil kemungkinannya untuk gagal bayar. Nah, selanjutnya kita masuk ke rasio valuasi, ada PBV ya, price to book value. Di sini saya tampilkan pergerakan PBV 5 tahun terakhir, dan ternyata di rasio PBV yang saat ini masih tergolong kecil atau rendah ya atau murah adalah SMDR nih. Masih di angka 1,09, sedangkan rekan-rekannya itu sudah di angka 3, di angka 5, dan bahkan TNCA ini tergolong sangat mahal ya. Ada di 27,28 kali book value-nya. Ini sudah tergolong sangat mahal sekali dari rasio PBV-nya. Dan kemudian yang rasio kedua yang saya gunakan ada price to earning ratio ya, atau PE ratio. Di sini pergerakan 5 tahun terakhirnya, ini juga mirip ya, TNCA juga melonjak secara signifikan. Dari yang tahun 2020 itu minus, di tahun 2021 dia mencapai 390. Ini sangat mahal sekali secara valuasi price to earning ratio.
Dan kalau kita mau lihat yang paling rendah, di rasio PER ini paling rendah juga di SMDR nih, hanya di 3,45. Padahal kalau kita mau lihat pakai rasio PI rasio rule of thumb, itu kan di angka 10 gitu ya. Berarti masih ada potensi untuk upside-nya sebenarnya, untuk si SMDR ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai prospek ya. Jadi terkait dengan sektor logistik ini, saya coba cari beberapa berita dan saya menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah sentimen pemulihan ekonomi Indonesia, yang berarti berdampak positif juga nih, baik untuk sektor logistik maupun kebanyakan sektor di Indonesia sebenarnya. Kemudian prospek kedua, terkait dengan sektor logistik ini tetap berjalan nih, meskipun ada pembatasan. Seperti yang kita tahu, di pandemi COVID-19 tahun 2021 ini, kan banyak pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah nih. Namun karena sektor logistik ini juga penting ya, malah peningkatan demand nih selama adanya pandemi COVID-19. Banyak mineral dan energi yang dibutuhkan untuk ditransportasikan gitu ya dari satu tempat ke tempat lain. Dan untuk masyarakat sendiri juga semakin terbiasa menggunakan fasilitas belanja online gitu ya, yang berdampak positif pada logistik kurir-kurir ya, seperti contohnya si TNCA ini. Selanjutnya prospek yang ketiga, kalau kita perhatikan itu harga acuan mineral dan batu bara saat ini tuh masih tergolong tinggi ya, yang artinya meningkatkan margin keuntungan juga nih bagi perusahaan-perusahaan yang membawa logistik mineral dan batu bara. Nah, selain memberikan dampak yang positif, ternyata peningkatan harga batu bara dan minyak ini juga memberikan dampak yang negatif nih kepada perusahaan logistik, khususnya untuk minyak dan batu bara. Karena tentunya harga energi yang tinggi ini akan meningkatkan cost atau beban perusahaan. Seperti yang kita tahu, logistiknya ini kan lewat jalur kapal gitu ya. Dan kapal itu membutuhkan bensin ya, yang berupa minyak ataupun energi yang penggunaan batu bara. Jadi semakin tinggi harga minyak dan batu bara, itu juga akan meningkatkan biaya bensinnya. Tapi di satu sisi juga meningkatkan keuntungan perusahaan, karena itu juga barang-barang yang dilogistikan oleh perusahaan itu. Jadi sebenarnya peningkatan harga acuan ini jadi pedang bermata dua sih, khususnya untuk emiten yang memang bawa minyak, mineral, dan batu bara untuk dilogistikan. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan dari saya pribadi. Ya, terkait dengan sektor logistik ini, prospek masih tergolong cerah, karena memang semakin dibutuhkan nih semasa pandemi untuk aktivitas logistik ini. Kemudian untuk kesimpulan kedua, terkait dengan emiten Temas, ternyata peningkatan profit tadi terbukti ya, berasal dari bukan bisnis inti. Ya, tadi ada divestasi aset di tahun 2021 yang meningkatkan net profitnya itu naik secara signifikan. Namun saya juga kurang tahu ya, kenapa market mengapresiasi si Temas ini cukup tinggi di 1 bulan terakhir ini. Selanjutnya, secara valuasi, baik PBV maupun PI rasio, saham SMDR nih, ya tadi kita bisa lihat tergolong masih murah dibandingkan dengan 3 emiten lainnya. Dan secara valuasi PBV dan PER juga, saham TNCA yang tergolong sangat mahal. Ya, tadi kita bisa lihat angkanya signifikan naik sekali dan tergolong sangat mahal. Selanjutnya, seperti biasa, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya, teman-teman. Ini jadi pure hasil analisa saya yang saya lakukan, saya cuma bagikan ke teman-teman buat jadi insight tambahan buat teman-teman. Untuk beli atau jual, teman-teman tetap harus melakukan PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itulah hasil sharing analisa fundamental dan prospek 4 saham yang memberikan kado Natal di bulan Desember ini. Nah, dari teman-teman ada yang kebagian cuan Natal dari 4 emiten ini? Tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, supaya kita bisa obrolin lebih lanjut lagi. Nah, video ini juga sekaligus menjadi video terakhir yang saya upload di tahun 2021. Sekedar pengumuman, untuk tahun 2022 nanti, saya berencana untuk lebih sering upload lagi nih. Dan nggak cuma ngebahas tentang analisa emiten seperti biasa, nantinya juga saya akan bahas tips-tips mengenai investasi di reksadana, kripto, dan personal finance, yang tentunya bakal relevan banget buat kita-kita. Detailnya seperti apa? Tunggu aja tanggal mainnya dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lainnya supaya makin jago investasinya. Sampai jumpa lagi di tahun 2022. Bye-bye.